warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bertemu kembali dengan Ustazah Eva. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tetap semangat. Teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 4, muatan bahasa Indonesia. Tapi sebelum kita mulai belajar bahasa Indonesia pada subtema 4, Ustazah mau mereview, mau mengulang kembali pelajaran yang sebelumnya. Kira-kira teman-teman masih ingat nggak ya? Pada pertemuan sebelumnya, di subtema 1, 2, dan 3, kita sudah belajar tentang kalimat ajakan dan kalimat perintah. Ada yang tahu apa itu kalimat ajakan? Kalimat ajakan adalah kalimat yang menyatakan ajakan seseorang kepada orang lain untuk melakukan sesuatu bersama-sama. Biasanya kalimat ajakan menggunakan kata ayo dan mari. Teman-teman, dan di akhir kalimat ajakan biasanya ada tanda seru. Contohnya bagaimana teman-teman? Contohnya seperti ini. Ayo kita bermain bersama. Contoh kedua, mari kita berangkat ke sekolah bersama-sama. Itu adalah contoh kalimat ajakan. Bagaimana dengan kalimat perintah? Masih ada yang ingat? Kalimat perintah adalah kalimat yang menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu. Kalimat perintah yang baik biasanya menggunakan kata tolong. Dan di akhir kata perintahnya ada kata kan dan juga lah. Bagaimana contohnya? Contohnya seperti ini. Tolong ambilkan buku yang ada di atas meja. Ada kata tolong. Terus ada kata kan di belakang kata perintah. Kata perintahnya yang mana? Ambilkan. Tolong ambilkan buku yang ada di atas meja. Contoh kedua. Tolong tutup pintu itu. Ada kata tolong. Tolong tutup pintu itu. Itulah dia tentang kalimat ajakan dan kalimat perintah. Sekarang kita akan belajar tentang kalimat penolakan. Teman-teman penasaran apa itu kalimat penolakan? Yuk kita simak sama-sama materinya. Kalimat penolakan adalah kalimat yang digunakan untuk menolak tawaran atau ajakan orang lain. Biasanya ciri-ciri kalimat penolakan menggunakan kata maaf dan tidak. Menolak ajakan sebaiknya dengan sopan, menggunakan kata maaf disertai dengan alasan yang jelas. Penolakan yang baik dapat membuat orang lain tidak tersinggung dan dapat menjaga kerukunan. Sedangkan penolakan yang tidak baik bisa menyebabkan orang tersinggung dan bisa terjadi perselisihan dan pertengkaran. Oleh sebab itu, jika mau menolak ajakan seseorang, harus ditolak dengan sopan ataupun dengan baik, menggunakan kata maaf disertai dengan alasan yang jelas. Di lingkungan tempat tinggalmu akan melaksanakan gotong royong. Kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan sekitar merupakan contoh hidup rukun di masyarakat dan sesuai dengan nilai sila ketiga Pancasila. Teman-teman tahu apa sila ketiga Pancasila? Ya, betul. Sila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Nah, teman-teman, jika di tempat tinggalmu mau melaksanakan gotong royong, tapi kamu sedang tidak bisa ikut melaksanakan gotong royong, kamu harus menolaknya. Bagaimana cara menolak yang baik ya, teman-teman? Perhatikan percakapan berikut ini.
Dino, ayo ikut bergotong royong membersihkan lingkungan. Maaf Desi, saya tidak bisa ikut bergotong royong karena saya harus berangkat les. Nah teman-teman, di sini si Desi mengajak Dino untuk bergotong royong menggunakan kata ajakan. Yang dimana di situ kata ajakan? Kata ajakan itu adalah kata ayo. Nah, dia mengajak Dino, tapi Dinonya tidak bisa. Maka Dino menolak dengan baik. Ciri-cirinya ada kata maaf. Maaf Desi. Kemudian ada kata tidak. Saya tidak bisa ikut bergotong royong karena saya harus berangkat les. Nah, kalau ajakannya begini teman-teman, maka si Desi tidak akan tersinggung. Berikutnya, ini adalah contoh kalimat penolakan. Perhatikan percakapannya ya teman-teman. Hai Dino, ayo kita bermain bersepeda bersama. Maafkan aku Desi, aku tidak bisa. Mengapa kamu tidak bisa Dino? Aku harus membantu ibu membawa makanan untuk warga yang sedang kerja bakti. Nah teman-teman, ini adalah contoh kalimat penolakan yang baik dan sopan, di mana si Desi mengajak Dino untuk bermain sepeda dengan kata ajakan yaitu ayo yang ditandai merah ya teman-teman. Kemudian si Dino menolaknya dengan penolakan yang sopan. Apa ciri-cirinya? Ada kata maaf. Maafkan aku Desi, aku tidak bisa. Nah, ada kata tidak. Kemudian harus ada alasannya. Alasannya apa? Kenapa bisa ditolak? Nah, alasannya karena Dino harus membantu ibu membawa makanan untuk warga yang sedang kerja bakti. Nah, teman-teman, jika ada kalimat penolakan, tentu ada kalimat persetujuan. Tidak mungkin semua orang menolak setiap ajakan. Pasti ada yang setuju. Nah, bagaimana contoh kalimatnya? Perhatikan berikut ini ya, teman-teman. Yang pertama, kalimat ajakannya adalah, ayo kita bermain layang-layang. Nah, jika kamu tidak mau bermain layang-layang, maka harus ditolak dengan sopan ataupun dengan baik. Penolakannya seperti ini. Maaf, saya tidak bisa ikut karena saya harus mengerjakan PR. Nah, ada kata maaf terlebih dahulu, itu bentuk kalimat yang sopan. Kemudian ada kata tidak bisa ikut, disertai dengan alasan. Apa alasannya? Karena harus mengerjakan PR. Jadi dengan kalimat begini, teman kita tidak akan tersinggung dan tidak akan terjadi pertengkaran. Kemudian kalau kita setuju atau mau, bagaimana kalimatnya? Nah, seperti ini teman-teman. Ya, nanti kita bertemu di lapangan. Saya akan mengambil layangan ke rumah. Nah, berarti dia setuju bermain layangan. Contoh yang kedua, kalimat ajakannya adalah, mari kita belajar kelompok. Penolakannya bagaimana jika kamu tidak bisa belajar kelompok? Seperti ini. Maaf, saya tidak bisa ikut karena saya harus menemani ibu berbelanja. Nah, ada kata maaf terlebih dahulu karena dia tidak bisa ikut belajar kelompok. Alasannya apa? Kenapa tidak bisa ikut belajar kelompok? Alasannya karena harus menemani ibu berbelanja. Nah, kalau ada yang setuju belajar kelompok, kalimatnya seperti ini. Iya, nanti kita belajar kelompok di perpustakaan saja. Nah, ini adalah kalimat persetujuan. Jadi dengan kalimat penolakan yang baik, yang sopan, maka akan menciptakan kerukunan. Tidak akan terjadi perselisihan ataupun pertengkaran. Baik teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
kita sudah belajar tentang kalimat ajakan, perintah, dan penolakan, maka harus dipergunakan dengan baik dan sopan, sehingga terjadi kerukunan, tidak akan terjadi pertengkaran. Sampai ketemu lagi teman-teman di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.